Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Otonari no Tenshi volume 3. Di part kali ini Ces akan merangkum mulai dari chapter 5 sampai 8 dari volume 3-nya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subrek channel kecil kita ini, dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami, oke? Belum usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke, dilanjutkan di kelas waktu Amane sedang berdiskusi ringan dengan Mahiro. Nah, di sini Ces, Mahiro sudah berani berbicara ataupun mendekati Amane di sekolah, mengingat Amane sendiri sudah memberikan izin asal Mahiro melakukannya secara bertahap dan pelan-pelan. Nah, sejak itu Mahiro pun mulai perlahan tapi pasti memulai obrolan singkat dengan Amane setiap kali ada kesempatan, dan memulai diskusi ringan mengenai pelajaran persis seperti yang dilakukan Mahiro sekarang. Dan ya, awalnya semua berjalan dengan lancar. Para murid di kelas hanya menganggap kalau percakapan antara Mahiro dan Amane hanyalah percakapan biasa seperti dengan murid lainnya. Nah, namun itu tidak berjalan mulus selamanya. Bagi para murid biasa yang ada di kelas, tentunya menganggap hal itu biasa saja. Nah, namun bagi para pria pecinta Mahiro, atau bisa dibilang bagi para laki-laki yang menyukai Mahiro, tentunya hal tersebut memancing rasa iri dan dengki bagi mereka. Terlebih lagi, Amane selalu terlihat bereaksi seperti biasa saja jika berada di samping Mahiro. Seakan itu ialah hal yang biasa bagi mereka berdua. Ya, cemana nggak biasa ya kan? Makan pagi, siang, malam, sampai tidur sama pun udah. Ya, jadi wajar lah ya kan, bagi si Amane ini bersikap biasa aja, biarpun si Mahiro itu masih dianggap sesosok malaikat di sekolahnya dan bagi teman sekelasnya. Nah, akibat dari hal itu, gangguan kecil pun mulai muncul. Para pria yang menyukai Mahiro tadi mulai menyindir-nyindir Amane tepat di depannya langsung. Mereka iri dengan Amane yang terus-menerus berdiskusi dan berbicara santai dengan Mahiro. Namun, Amane mendengar itu tidak ingin tinggal diam dan langsung membalas balik. Amane membalas kalau ia dan Mahiro hanya berdiskusi seputar pelajaran sekolah, karena hanya dirinya lah yang dapat mengimbangi kepintaran Mahiro. Setelah itu, Amane pun mengeluarkan kalimat sarkasnya dengan berkata, kalau mereka semua ingin mendekati Mahiro, maka mereka harus mengisi otaknya terlebih dahulu agar sanggup dilirik oleh Mahiro. Nah, namun para pria tadi malah mengabaikan perkataan sarkas dari Amane dan malah bertanya balik mengapa Amane terlihat biasa saja di sekitar Mahiro. Amane pun membalas dengan ketus kalau ia sadar bahwa kecantikan Mahiro memanglah sangatlah epik. Nah, namun itu tidak menjadi alasan untuk menyukai seseorang begitu saja. Mendengar itu, para pria tadi pun tertawa ringan seakan meledek prinsip dari Amane tadi. Para murid pria tadi pun bertanya kembali, bagaimana bisa Amane bisa menolak kecantikan luar biasa dari sang Tenshi. Nah, Tenshi di sini itu artinya malaikat ya, Cis. Oke, mendengar itu, Amane pun dengan cuek membalas kalau ia sama sekali tidak menyukai apalagi cinta dengan si Tenshi tersebut. Nah, Amane berani berkata demikian dengan pede karena ia sama sekali tidak memandang Mahiro sebagai Tenshi atau malaikat. Jadi bisa dibilang, Cis, Amane hanya menyukai sosok Mahiro yang sebenarnya dan bukan julukannya saat di sekolah, yaitu si malaikat. Nah, mendengar pernyataan dari Amane tadi, para pria tadi pun mulai berbisik-bisik kembali seakan tidak percaya dengan ucapan Amane. Di sini mereka bahkan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk menggambarkan fisik sempurna milik Mahiro yang dapat membuat semua pria terpesona. Nah, saat Amane menyadari kalau Mahiro sudah dilecehkan secara verbal, Amane pun seketika terlihat mulai kesal dan geram terhadap sekelompok lelaki tersebut. Namun, Amane memilih untuk diam karena ia tidak ingin membuat keributan dan ujungnya malah merepotkan Mahiro. Amane pun terdiam sambil melirik ke arah Mahiro dan mendapati kalau Mahiro ternyata melirik ke arahnya juga. Tatapan mereka dua pun bertemu dan Amane juga menyadari kalau Mahiro ternyata mendengar semua percakapan mereka tadi. Amane pun seketika khawatir apakah Mahiro nantinya akan merasa terganggu akan keributan barusan. Oke, kemudian dilanjutkan setelah sepulang sekolah. Di sini, Amane sudah berada di apartemennya dan kebetulan juga Mahiro baru saja masuk ke apartemen Amane.
Amane di sini melihat ekspresi Mahiru yang terlihat sedikit datar. Amane pun langsung sadar kalau Mahiru sedang bad mood. Amane pun mencoba menegur Mahiru, namun Mahiru hanya menjawab dengan singkat dan cuek. Oke, singkat cerita, selesai makan, Amane pun kembali lagi bertanya mengapa Mahiru terlihat marah hari itu. Amane langsung menduga kalau Mahiru marah pasti karena Amane sudah berkata berlebihan saat di kelas tadi. Dan bisa saja Mahiru juga masih merasa kesal dengan perkataan para pria tadi. Nah, namun Mahiru spontan menggelengkan kepalanya dan menjawab kalau ia sudah terbiasa akan hal itu. Kemudian setelah terdiam sebentar, Mahiru sambil tersipu menjawab kalau ia sedikit kesal karena Amane mengakui dengan gampang kalau ia tidak menyukai Mahiru dan bahkan tidak tertarik dengan penampilan Mahiru. Nah, mendengar itu, Amane pun seketika sadar kalau Mahiru sudah salah paham dalam mengartikan kalimat pengakuan Amane tadi. Amane pun kemudian langsung mencoba meluruskan dengan berkata kalau ia hanya menyukai sosok Mahiru yang asli dan bukan sosok Mahiru saat menggunakan topeng malaikat saat di sekolah. Mendengar itu, Mahiru pun seketika cerah kembali dan sedikit tersipu. Mahiru langsung membenamkan wajahnya di balik bantal sofa dan terdiam tidak menjawab perkataan Amane barusan. Melihat itu, Amane pun seketika heran mengapa Mahiru yang salting sendiri padahal ia sendirilah yang ingin diakui barusan. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya saat kelas Amane sedang mengikuti pelajaran memasak. Di sini, Amane satu kelompok dengan Mahiru dan juga Itsuki beserta Chitose. Hal itu bisa terjadi karena Chitose sendiri ngotot ingin berada di kelompok yang sama dengan pacarnya si Itsuki. Yang dimana hal itu membuat Mahiru dan Amane otomatis ikut bergabung juga karena paksaan dari Chitose. Ya, bisa dibilang di sini kelompok mereka lah kelompok yang paling diidamkan para pria dan wanita dan juga yang paling mencolok di kelas tersebut. Dan ya, lagi-lagi Amane sudah merasakan hawa sekelilingnya mulai sedikit panas, terutama dari para pria yang menyukai Mahiru waktu itu. Namun, Amane berusaha mengabaikan tatapan iri tersebut dan fokus kepada pekerjaan kelompok mereka. Nah, di sini Mahiru mencoba untuk membagi tugas mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya Mahiru lah yang menjadi pusat mereka, mengingat keahlian memasak Mahiru lah yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh Itsuki dan Chitose, dan yang paling bawah ialah Amane. Amane sendiri sangat jarang memasak, dan itulah yang menyebabkan Mahiru memutuskan untuk memasak setiap hari untuk Amane waktu awal-awal kenalan dulu. Nah, karena Amane yang paling awam dengan memasak, Mahiru pun memutuskan memberikan tugas yang paling mudah kepada Amane, yaitu hanya sekedar menjadi asisten memasaknya. Amane pun menerima tugas itu dengan senang hati karena ia sendiri juga sadar akan kemampuannya. Mereka pun akhirnya mulai memasak dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan Mahiru. Oke, kemudian setelah beberapa menit bekerja, akhirnya masakan mereka pun selesai. Namun tidak dengan kelompok lain. Amane menyadari kalau ada beberapa kelompok yang tidak serius dengan pekerjaan mereka dan hanya bermain-main. Tentunya Amane tidak memperdulikan hal tersebut, asal ia tidak terkena dampaknya. Kemudian, Mahiru pun mengajak Amane untuk menemaninya mengambil beberapa bahan pelengkap agar mereka bisa segera memfoto makanan mereka sebagai bukti kalau tugas mereka sudah selesai. Amane pun ikut menemani Mahiru sambil mengelilingi meja kelompok lain. Nah, kemudian tiba-tiba Amane merasakan kalau ada bahaya yang datang kepada mereka. Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa sekelompok pria yang terlihat berlarian di dekat panci yang sedang terisi minyak panas. Amane yang melihat itu pun spontan mendekat ke arah Mahiru dan langsung menarik tubuh mungil Mahiru dengan cepat. Dan ya, tepat sesuai perkiraan Amane. Para murid pria tadi tidak sengaja menyenggol panci tersebut sehingga cipratan minyak panas pun keluar dari panci tersebut. Nah, untungnya Amane berhasil mengamankan Mahiru yang merupakan sasaran dari cipratan tersebut. Kemudian Amane pun dengan tatapan dingin langsung menegur sekelompok pria tadi dengan keras. Nah, di sini Ces, si Amane ini udah persis lah kayak protektif gitu sama si Mahiru. Saking protektifnya, Amane bahkan gak sadar kalau ia sudah melingkarkan lengannya di perut Mahiru tepat di depan semua orang.
Nah, menyadari situasi tersebut, Amane pun langsung melepaskan tangannya dan memanggil Mahiru dengan formal agar tidak ada kesalahpahaman. Nah, di sini diketahui Chase, kalau Amane dan Mahiru masih memanggil satu sama lain secara formal jika berada di sekolah. Tentunya hal tersebut demi melindungi hubungan rahasia mereka. Oke, lanjut. Kemudian Mahiru yang menyadari kalau dirinya sudah diselamatkan oleh Amane, seketika langsung tersipu menunduk dan tersenyum manis ke arah Amane. Mahiru pun mencoba mendekati Amane sambil mengucapkan terima kasih secara pelan namun tidak secara formal. Mahiru berkata kalau ia selalu merasa aman jika di dekat Amane. Setelah berkata demikian, Mahiru pun langsung memperbaiki ekspresinya dan langsung berjalan mendahului Amane. Mereka pun kemudian memfoto masakan mereka dan kelas memasak pun selesai. Nah, kemudian dilanjutkan sepulang sekolah saat Amane dan Mahiru sudah balik ke apartemen. Di sini, mereka baru saja selesai makan malam. Kemudian, Amane tiba-tiba mengangkat topi dan bertanya kepada Mahiru mengapa ia cukup agresif belakangan ini di sekolah. Mahiru pun menjawab kalau ia hanya mendekati Amane secara perlahan sesuai dengan perintah Amane. Namun Mahiru merasa kalau sudah saatnya ia sedikit agresif, mengingat sudah saatnya mereka memperdekat hubungan mereka di sekolah. Mendengar itu, Amane pun menjawab kalau ia sebenarnya tidak keberatan akan kemajuan cepat tersebut, sekalipun ia harus mendapat gangguan dari para pria lain seperti waktu itu. Amane kembali melanjutkan kalau ia tidak ingin Mahiru merasa sendirian lagi di sekolah. Amane berkata kalau ia tidak ingin meninggalkan temannya sendirian. Nah, Chase, mendengar kata teman keluar dari mulut Amane, Mahiru seketika langsung kesal dan bad mood. Mahiru pun langsung menyembunyikan wajahnya di balik bantal seperti biasa dan hanya terdiam. Melihat itu, Amane pun seketika heran namun Mahiru tidak mau berkata apa-apa sedikit pun. Amane pun mencoba mengelus kepala Mahiru untuk menenangkannya. Dan betul saja, Mahiru menikmati sentuhan belayan dari Amane dan seketika mulai sedikit tenang. Mahiru pun seketika membalas kalau ia kesal karena Amane belum juga peka terhadap situasi tersebut. Mahiru seketika bertanya-tanya kapan Amane bisa peka karena Mahiru sendiri sudah sangat berusaha keras menjadi agresif agar Amane peka. Ya, kalian tahulah apa maksudnya ini ya kan, Cis? Berarti valid lah ya, si Mahiru yang duluan suka dan yang duluan pengen sayang-sayangan dengan Amane. Oke, kemudian dilanjutkan beberapa hari setelahnya, tepatnya mendekati hari Golden Week. Nah, Golden Week itu kalau kalian belum tahu ya Cis, merupakan hari libur resmi yang ada di Jepang, tepatnya berada di awal bulan Mei kalau nggak salah lah ya. Nah, di sini Amane dan Mahiru sedang duduk manis di sofa sambil bersantai menonton TV. Tiba-tiba, Mahiru secara random bertanya kepada Amane mengenai rencana Golden Week-nya nanti. Amane pun membalas dengan datar kalau ia tidak memiliki rencana apa-apa. Amane berkata kalau ia sebenarnya tidak terlalu suka dengan hari libur, mengingat ia tidak tahu harus mengerjakan apa. Namun Mahiru merespon hal yang sama dengan Amane, karena ia sendiri juga tidak kemana-mana di Golden Week tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian di sini Mahiru seakan tiba-tiba terlihat sangat tertarik akan sesuatu, seakan mendapatkan ide secara tiba-tiba. Mahiru pun mengeluarkan selembar kertas dari dompetnya yang merupakan kertas pengabulan permintaan yang diberikan oleh Amane waktu itu. Nah, dengan kertas itu, Mahiru memiliki kuasa atau hak untuk meminta apa saja kepada Amane dan Amane sendiri harus mengabulkannya. Aku sendiri lupa sih, Ces, ini aku ada bahas di volume 1 atau 2. Yang penting, waktu itu Amane sempat memberikan kertas tersebut kepada Mahiru sebagai hadiah karena Mahiru sudah mau merawat Amane. Ya, kalian bisa tengok-tengoklah di video-video kita sebelumnya, Ces, oke? Nah, kemudian Mahiru pun menunjukkan kertas tersebut kepada Amane dan berkata kalau ia ingin meminta sesuatu kepada Amane, berhubung Amane juga tidak mempunyai kegiatan saat Golden Week nanti. Mahiru meminta kencan 1 harian full kepada Amane, termasuk menuruti semua permintaannya di hari itu. Mendengar itu, Amane pun seketika tersenyum heran, karena tanpa kertas tersebut, Amane juga pasti akan menuruti permintaan dari Mahiru. Namun Mahiru menatap Amane dengan ekspresi serius, seakan itu merupakan momen yang sangat penting bagi dirinya. Amane pun kemudian menyetujui rencana tersebut dan berjanji akan menuruti permintaan Mahiru di hari itu. Mahiru pun seketika tersenyum riang sembari tersipu
dan langsung memasuki mode bertahannya, yaitu bersembunyi di balik bantal sofa. Di sisi lain, Amane yang melihat tingkah manis dari Mahiru seketika ikut juga tersipu malu karena tidak menyangka kalau Mahiru akan sangat menantikan kencan dengan dirinya. Nah kemudian, setelah beberapa saat, Mahiru yang dari tadi memasuki mode bertahannya, tiba-tiba mengintip sedikit dari celah bantal dan spontan bertanya mengenai selera fashion milik Amane. Mahiru sendiri ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Amane, terutama dari segi penampilan yang ia sukai. Dan di sisi lain, Mahiru juga ingin berpenampilan sesuai dengan selera Amane. Nah, jadi pas lah ya kan Ces, si Mahiru ini udah mulai agresif lah supaya si Amane ini cepat pekanya. Nah, Mahiru pun kemudian bertanya apakah Amane menyukai penampilan yang sederhana atau penampilan yang dewasa. Amane pun menjawab dengan santai kalau ia suka dengan penampilan yang cocok dengan pemakainya. Karena menurut Amane sendiri, selera fashion orang lain belum tentu cocok dengan orang lain juga. Namun, Mahiru sendiri tidak menginginkan jawaban ambigu seperti itu dari Amane. Mahiru pun mulai cemberut dan menatap Amane dengan tatapan dingin. Kemudian, Amane pun seketika menyadari kesalahannya dan menjawab kalau ia lebih menyukai penampilan yang sederhana. Nah, mendengar jawaban itu, Mahiru pun seketika cerah kembali dan berkata dengan pelan kalau ia akan berpakaian sederhana sewaktu kencan mereka nanti. Mahiru berkata di depan Amane kalau ia akan berdandan sesuai dengan selera Amane sampai Amane kehilangan akal sehatnya. Mendengar itu, Amane menjawab dengan tersipu malu kalau ia akan menantikan hari kencan mereka nanti. Oke lah Ces, sekian pembahasan part 3-nya. Nah Ces, situasi mereka sekarang sih udah persis lah kayak romance picisan menurutku ya. Nah jadi si cowoknya lama peka dan si ceweknya mulai agresif. Cuman ya tetap gak bosan lah bacanya, apalagi pas si Mahiru lagi masuk mode bertahannya. Siapa coba yang tahan nengok cewek semanis itu, ya gak Ces? Nah oke lah, itu aja dulu untuk video kali ini. Aku izin off lah ya Ces, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.